Jika kita berpikir bahwa dunia modern dipimpin oleh kekuatan militer dan senjata, maka kita belum melihat peta kekuasaan sebenarnya, ekonomi. Dunia hari ini dikendalikan oleh negara-negara yang mampu mengendalikan aliran uang, teknologi, jaringan perdagangan, dan opini publik. Mereka disebut raksasa ekonomi global, tapi siapa mereka? Dan bagaimana cara mereka menguasai dunia? Mari mulai dari yang paling jelas, Amerika Serikat. Negara ini bukan hanya pemilik ekonomi terbesar secara nominal, dengan produk domestik bruto lebih dari 26 triliun dolar Amerika Serikat, tapi juga pemegang kendali sistem keuangan dunia. Dolar digunakan sebagai mata uang global, minyak dunia dijual dengan dolar. Transaksi antar negara bahkan yang tidak melibatkan Amerika Serikat tetap pakai dolar. Ini membuat ekonomi dunia sangat tergantung pada stabilitas finansial Amerika Serikat. Saat The Fed menaikkan suku bunga, ekonomi negara berkembang bisa terguncang. Lewat lembaga seperti IMF dan Bank Dunia, Amerika Serikat juga menyalurkan bantuan dan pinjaman dengan syarat kebijakan tertentu. Itulah soft power yang sangat sulit dilawan. Belum lagi perusahaan teknologi raksasa seperti Apple, Google, Meta, dan Microsoft, yang tidak hanya menguasai pasar, tapi juga mengontrol data, algoritma, opini publik global. Amerika adalah penguasa jaringan uang, informasi, dan gaya hidup. Tapi, dominasi itu kini mendapat tantangan serius dari Cina, si raksasa dari timur, yang bangkit perlahan tapi pasti. Dulu Cina dipandang sebagai negara buruh murah dan barang KW. Tapi hari ini, mereka adalah pabrik dunia, produsen barang-barang dari smartphone, mobil listrik, panel surya, sampai AI. Lebih dari itu, Cina sedang membangun pengaruh global lewat proyek monumental bernama Belt and Road Initiative. Lewat proyek ini, mereka membangun pelabuhan, rel kereta, jalan raya, dan infrastruktur di puluhan negara, khususnya Asia, Afrika, dan Eropa Timur. Negara-negara ini diberi pinjaman besar oleh Bank Cina, dan akhirnya harus bergantung secara ekonomi. Ini bukan invasi fisik, tapi pendudukan finansial. Cina juga agresif dalam mengembangkan mata uang digital yuan dan menantang dominasi dolar. Hari ini berdasarkan daya beli atau PPP, GDP Cina bahkan sudah melewati Amerika. Mereka belum mengambil alih kekuasaan, tapi mereka mendesain ulang aturan main. Lalu ada Uni Eropa, kekuatan kolektif yang mungkin tidak sekuat secara militer, tapi sangat berpengaruh secara ekonomi dan kebijakan global. Negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan Belanda memimpin dalam teknologi industri, regulasi lingkungan, hingga kebijakan perdagangan. Jerman, misalnya, adalah raja dalam industri otomotif dan mesin berat. Prancis memimpin dalam energi nuklir dan pertanian modern. Uni Eropa juga sering jadi penentu standar global, mulai dari keamanan makanan, regulasi privasi data seperti GDPR, hingga emisi karbon. Mereka adalah kekuatan moral dalam perdagangan internasional, sering dianggap lambat tapi stabil dan tahan guncangan. Uni Eropa menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi bisa datang dari konsistensi dan prinsip, bukan dari dominasi militer atau propaganda. Di sisi timur, ada Jepang, si raksasa senyap. Setelah hancur karena Perang Dunia Kedua, Jepang membangun kembali dirinya dengan kerja keras, disiplin tinggi, dan inovasi teknologi. Mereka tidak agresif dalam ekspansi global, tapi produk mereka dikenal abadi dari Toyota, Sony, Canon, sampai Nintendo. Jepang memimpin dalam robotika, otomotif, dan elektronik presisi. Meski mengalami stagnasi ekonomi dan populasi menua, Jepang tetap menjadi simbol kualitas, efisiensi, dan reputasi. Dunia menghormati Jepang karena ketenangan mereka dalam krisis, dan kekuatan ekonomi mereka tidak banyak bicara, tapi dalam. Namun di tengah peta dunia yang padat ini, muncul satu nama yang makin kuat, India. Dulu dipandang sebagai negara miskin dengan beban populasi, kini India jadi magnet pertumbuhan baru. Dengan lebih dari 1,4 miliar penduduk yang mayoritas usia produktif, India sedang mengalami bonus demografi yang belum dimiliki negara besar lain. Ekonominya tumbuh cepat, didukung oleh ledakan startup teknologi, pasar digital, dan keunggulan di bidang IT. Banyak perusahaan dunia mulai melirik India sebagai alternatif dari Cina, terutama di bidang manufaktur, karena faktor geopolitik dan biaya lebih murah. India juga punya pengaruh budaya global lewat Bollywood, yoga, dan diaspora India yang aktif dalam bisnis dan politik global. Mereka belum menjadi pemimpin, tapi semua mata mulai melirik India sebagai masa depan.
Dan jangan lupakan negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Mereka sudah sadar bahwa era minyak akan berakhir. Maka sekarang mereka mentransformasikan ekonomi lewat proyek-proyek futuristik NEOM di Saudi, museum masa depan di Dubai, dan ekspansi dana kekayaan negara ke Eropa dan Amerika. Mereka membeli klub sepak bola, perusahaan teknologi, bahkan mendanai proyek energi hijau. Arab Saudi kini berambisi jadi kekuatan global baru, bukan hanya penjual minyak tapi pemilik pengaruh. Mereka mungkin kecil secara populasi tapi besar dalam kapital. Dan hari ini, kapital adalah senjata. Tapi bagaimana dengan negara berkembang seperti Indonesia? Indonesia bukan raksasa, tapi kawasan yang diperebutkan para raksasa. Dengan populasi besar, pasar yang tumbuh, dan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia menjadi ajang investasi dan diplomasi ekonomi. Amerika, China, Jepang, dan Arab berlomba mendekati Indonesia. Bukan karena Indonesia sudah berkuasa, tapi karena siapa yang bisa menguasainya, bisa mengendalikan bagian penting dari masa depan. Ini terjadi juga di negara-negara seperti Brasil, Nigeria, dan Vietnam. Mereka adalah wilayah abu-abu dalam perebutan ekonomi global. Jadi pusat tarik-menarik antara ideologi, teknologi, dan kapital. Sekarang mari kita bicara soal pengaruh. Apa yang membuat negara jadi raksasa ekonomi sejati? Bukan sekadar GDP besar, tapi siapa yang mengontrol sistem. Amerika mengontrol sistem keuangan dan teknologi. China mengontrol rantai pasok dan utang global. Eropa mengontrol standar dan etika bisnis. Jepang mengontrol reputasi dan kualitas. India mengontrol SDM dan potensi digital. Arab mengontrol modal dan masa depan energi. Dunia ini seperti catur 6 dimensi. Kita hidup dalam dunia multipolar. Tidak ada satu pemimpin tunggal, tapi banyak pusat gravitasi ekonomi yang saling tarik-menarik. Kekuatan hari ini tidak selalu terlihat. Ia muncul dalam bentuk jaringan supply chain, algoritma, standar global, dan utang. Raksasa ekonomi global bukan hanya negara yang punya uang paling banyak, tapi negara yang paling sulit untuk dijatuhkan. Mereka punya pondasi kuat, daya tahan terhadap krisis, dan kemampuan menciptakan ketergantungan dari negara lain. Dan di balik semua itu, ada satu kebenaran penting. Dalam dunia modern, ekonomi adalah bentuk baru dari kekuasaan. Negara yang bisa mengontrol arah belanja, gaya hidup, bahkan cara berpikir masyarakat dunia. Itulah negara yang sesungguhnya menguasai dunia. Bukan dengan senjata, bukan dengan teriakan, tapi dengan struktur ekonomi yang membuat semua orang tidak bisa hidup tanpanya.